Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rai Mengkusu Tentra. Saya mahasiswa PPG Daljab kategori 2 tahun 2022 Universitas Pakuan Bogor. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Trisi mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran uji kinerja pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi mendalami puisi. Model yang saya gunakan adalah Problem Based Learning atau PBL, di mana peserta didik akan membahas permasalahan untuk dipecahkan bersama-sama. Ini kartu ujian saya. Baiklah, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabar hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Baik, kita pagi hari ini bertemu lagi dalam materi Bahasa Indonesia ya. Kita akan belajar tentang mendalami puisi. Tetapi sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasa kita akan melakukan literasi religi. Di antaranya ada apa? Kita mengaji, kemudian salat dan berdoa. Baik, KN dipersilakan untuk membimbing teman-temannya. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah melakukan literasi, kita sudah mengaji, kita sudah bersolawat dan berdoa. Semoga apa yang kita lakukan dari mulai mengaji dan sholawat memberikan keberkahan buat kita semua. Dan pembelajaran pada hari ini berjalan sukses, bermanfaat ya, dan semua keluarga diberi keberkahan. Tapi sebelum itu, seperti biasa Bapak akan melakukan konfirmasi kehadiran. Ada di antara teman kalian yang tidak masuk hari ini? Ada ya. Ada yang sakit? Sakit. Agis Nindya Hadiati? Hadir ya. Ahmad Hakim? Hadir. Amelni? Hadir. Hadir. Anggih Permata? Kemudian yang terakhir Baby siapa ini? Baby Naila Putri. Hadir ya? Oke, Baby Naila Putri. Kita doakan kawan kita yang sedang sakit segera sembuh dan bisa hadir kembali untuk belajar. Kali ini adalah pertemuan di semester kedua ya. Kita sudah masuk semester 2. Dan di semester pertama kemarin di terakhir pembelajaran kita belajar tentang anekdot.
Bapak akan sedikit mengulas meskipun waktunya sudah agak lama ya, dari semester 1 ke semester 2 kita terjeda dengan PAS dan libur. Ada yang masih ingat anekdot? Apa? Sebuah teks yang berisi ya yang kuat. Teks anekdot yang berisi humor, kritik, ya. Kalau dia hanya lucu saja, berarti dia maksud teks humor. Oke, masih ingat ya? Baik, kita akan bertemu di semester 2 tentang puisi. Ya, mendalami puisi. W.S. Rendra. Ada yang tahu dengan beliau W.S. Rendra? Pernah mendengar namanya? Belum? Oke. W.S. Rendra adalah tokoh sastrawan. Nah, kaitannya dengan mendalami puisi karena beliau adalah tokoh sastrawan dan teaterwan Indonesia, maka di sini sebagai sosok saya tampilkan dan supaya kalian juga mengenalinya. Supaya kita bergairah dalam belajar, semangat dalam belajar pada kali ini, akan kita lihat sebuah pembacaan atau deklamasi puisi berjudul Mata Luka Sengkon Karta oleh Ferry Sandi. Mata luka Sengkon Karta, serupa Mas Kumamba, pupuh mengantarkan ujangan hidup. Kecapi dalam suara sunyi menyendiri, pupuh dan kecapi membalut nyeri, menyatu dalam suara genting. Terluka, melukai, luka-luka menganga akibat ulah manusia. Terengah-engah dalam tabung dan selang. Aku, seorang petani Bojong Sari, menghidupi mimpi dari padi yang ditanam sendiri. Kesederhanaan panutan hidup dapat untung dilipat dan ditabung. 1974, tanah air yang kucinta berumur 29 tahun. Waktu yang muda bagi berdirinya sebuah negara. Lambang Garuda, dasarnya Pancasila, Undang-Undang 45. Merajut banyak peristiwa. Peralihan kepemimpinan yang mendesak. Bung Karno diganti Pak Harto dengan dalih keamanan negara. Pembantaian 6 jenderal, 1 perwira, 6 jam dalam 1 malam. Mati di lubang tak berguna. Tak ada dalam perang Mahabharata, bahkan di sejarah dunia, hanya di sejarah Indonesia. Di tahun-tahun berikutnya, udah pasti penembak misterius. Tak ada salah apalagi benar, tak ada hukum negara. Pembantaian di mana-mana, diburu sampai kotor di mulut, dor di kepala, diikat tali, dikepala di karung. Penguasa punya tahta yang tidak ada, bisa diada-ada. Akulah sebuah yang sakit, berusaha mengenang setiap luka di dada, di punggung, di batuk yang berlapis tuberkulosis. Setiap malam Jumat, Yasin dilantunkan dengan hikmat. Bintang-bintang berzikir di kedipannya. Suara-suara binatang melentingkan pujian untuk Tuhan. Istri pasti mengenakan mukena, mengambilkan minum dari dapur. Di kejauhan terdengar warga desa gaduh. Ya, adili saja si keluarga rampok itu. Usir saja dari kampung sini, bakar saja rumahnya. Betul. Di lubang bilik ada banyak pokok dan petromak menyala, teriakan tegas. Saudara, Sengkon, saudara sudah dikepung abri. Kamu selamat, menyerahlah. Saudara tidak bisa kabur. Istriku kaget. Kok kamu
Ya Allah, saya tidak berbuat jahat. Masih dalam suara yang sama. Kalau saudara tidak mau keluar dalam hitungan 3, kami akan mengeluarkan tembakan peringatan. 1, 2, secepatnya aku bisa. Di pintu, ratusan warga mulai melontarkan sumpah serapah. Anjing, babi, bagus, tai, sampah. Segalanya ada di mulut warga. Kata-kata tak mewakili kemanusiaan. Warga desa bengis seperti serigala. Tak ada rasa kasihan. Dari batu sampai bambu, dari golok sampai balok diacung-acungkan ke arahku. Serentak berkata, Allahu Akbar. Bambu dan balok berterbangan ke arahku. Saudara-saudara sekalian, tolong hentikan, biar di pengadilan yang memutuskan hukuman. Aku masih diselimuti kebingungan, disambut raja seluruh badan kepalaku ditodong senjata ras panjang mendekati puluhan api dan polisi. Ya, langsung saja. Asal orang yang tak tahu diri, asal masyarakat. Kami ditangkap atas tuduhan perampokan juga pembunuhan. Sekian dan kata terima kasih. Apa yang kalian rasakan setelah mendengar puisi itu? Merinding. Peristiwa yang terjadi dalam puisi yang disampaikan itu, kalian merasakan apa suasana dalam diri kalian? Sedih, marah, ada marahnya, kecewa dengan keadaan yang disampaikan, kasihan melihat Sengkokarta yang tidak tahu salahnya tapi dihajar. Banyak rasa ya yang bercampur aduk. Nah, yang kita rasakan setelah membaca atau mendengar puisi itu adalah suasana. Jadi nanti kalau misalnya nanti kita ada materi mencari suasana puisi. Jadi caranya kita baca, kita hayati puisi itu. Setelah kita membaca puisi itu, apa yang kita rasakan? Nah, itulah caranya mengidentifikasi suasana. Nah, Bapak akan menyampaikan manfaat ya keterkaitan belajar puisi bagi peserta didik dan keterkaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Melalui puisi lah kita bisa berbagi gagasan yang kita punya, dapat kita olah menjadi suatu kebenaran atau kemungkinan. Hal tersebut bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari untuk selalu bersikap kritis pada berbagai kejadian yang ada, sehingga akan timbul kebenaran atas analisis yang kita lakukan. Belajar puisi yang pertama, yang paling sederhana adalah bagaimana kita mengungkapkan gagasan yang ada pada diri kita. Ini adalah kompetensi dasar dan indikator kita belajar puisi. Kompetensi dasar 3.16 mengidentifikasi suasana, tema, dan makna beberapa puisi yang terkandung dalam antologi puisi yang didengarkan atau dibaca. Indikator pencapaiannya, kita bisa menentukan suasana puisi, kemudian dapat menentukan tema puisi. Peta konsep pembelajaran ya. Seperti biasa, kita juga akan melihat peta konsepnya. Sudah saya sampaikan, kita membangun puisi, ada KD1, KD2 ya. Dan seterusnya sampai nanti kemudian kita mendemonstrasikan puisi. Bapak akan memberikan permasalahan kepada kalian. Sebuah pertanyaan ya, sebagai pretest atau pertanyaan awal sebelum materi disampaikan. Kira-kira seberapa sih pemahaman anak-anak apa itu puisi? Ya, Nena, puisi adalah bahasa yang terikat oleh irama. Bahasa yang terikat oleh irama. Oke, kasih hapus.
Selanjutnya ada yang punya pendapat lagi? Ya, siap, silakan. Bahasa yang serta disusun bait dan larik. Bahasa yang disusun bait dan larik. Oke. Bahasa yang terikat oleh rima, oleh aturan gitu ya. Kemudian bahasa yang terikat oleh teks dan larik. Aplaus. Nanti akan kita urai ya. Oke. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, puisi merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh rima, matra, ya, terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Puisi juga diartikan sebagai gubahan dalam bahasa yang bentuknya dipilih dan ditata secara tepat. Sekarang apa saja unsur pembangun puisi? Ada unsur apa? Intrinsik dan ekstrinsik. Silakan baca. Unsur intrinsik adalah unsur yang terdapat di dalam karya sastra, puisi. Unsur intrinsik puisi terbagi menjadi dua, yaitu unsur bait dan unsur fiksi. Batin dan fisik. Unsur batin puisi terdiri atas 4 unsur, yakni tema, rasa, nada, dan amanat. Unsur fisik puisi terdiri atas 5 unsur, yakni diksi, rima, tipografi, imaji, kata konkret, dan gaya bahasa. Oke, lanjut ya. Kita baca dulu. Unsur eksintrik. Unsur eksintrik puisi adalah unsur yang terdapat di luar karya puisi sastra. Unsur ekstrinsik puisi terdiri atas 3 unsur, yakni unsur biografi, unsur sosial, dan unsur nilai. Oke, kasih plus. Oke, tema adalah kesan pokok yang diungkapkan. Kemudian rasa adalah ungkapan atau ekspresi penyair kepada sesuatu yang dituangkan ke penyair. Nada adalah bentuk sikap penyair. Nanti ini akan sudah saya kirim ke grup ya materinya. Unsur fisik, fisik ada diksi, ada rima. Diksi adalah pilihan kata pada puisi. Fungsi diksi dalam puisi ada 2, yaitu fungsi estetis dan fungsi ekspresi. Pemilihan kata ya. Misalnya kalau kita buat puisi misalnya, kau adalah yang sederhana saja ya, yang romantis gitu misalnya. Kau adalah wanita pujaan. Apakah wanita itu tepat atau ada pilihan diksi lain yang lebih menarik? Perempuan kah misalnya? Atau diganti dengan konotasi kau adalah mawar. Ya, kau adalah Kamboja. Kau adalah melati. Kau adalah bunga bangkaiku. Unsur-unsur ini juga tidak hanya berlaku dalam puisi, dalam lagu juga iya. Misalnya kalian pernah mendengar lagu Cinta Satu Malam? Cinta Satu Malam, oh indahnya gitu. Kira-kira yang bikin itu kondisi sosialnya seperti apa dan sedang apa? Oke, kita akan masuk menentukan suasana tema dan amanat dalam puisi. Aku Ingin, judulnya karya Sapari Djoko Damono. Saya minta satu siswa, mau cewek, cowok, silakan untuk membaca puisi. Silakan. Nah. Ayo.
Ya. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api, yang menjadikan abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan, yang menjadikan tiada. Udah. Aku ingin, Sapari Djoko Damono, aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api, yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan, yang menjadikannya tiada. Kira-kira kalau dibacain puisi ini lepek-lepek nggak? Mati. Ya, aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Cinta yang nggak kita buat-buat gitu. Sangat ikhlas, bagaimana kayu tidak akan menuntut api ketika dia dijadikan abu. Oke, kita lihat musikalisasi puisi dengan judul apa yang kalian rasakan setelah dengar puisi ini? Syahdu? Romantis? Banget. Ya, itu suasana. Oke, ini contohnya. Misalnya aku ingin menemukan suasana. Aku ingin. Kita lihat dulu teksnya atau liriknya. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana dan seterusnya yang menjadikannya tiada. Setelah kita membaca, apa yang kita tangkap suasananya? Nah, itulah cara mencari suasana. Ya, misalnya tadi waktu Peri baca puisi, kalian bisa merasakan suasananya apa gitu. Sapardi apa? Itu cara mengidentifikasi suasana. Tema itu adalah pokok besar dalam puisi itu. Kita membaca teksnya, dalam puisi ini terdapat lirik penguat tema cinta dengan menyebut kata cinta pada lirik. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Kita bisa pahami lah ya, teksnya ini membicarakan tentang cinta gitu. Kalau yang si Peri tadi tentang mengkritik, kan bisa kritik sosial, temanya begitu. Kalau misalnya dia religius, bicara tentang ketuhanan, temanya ya ketuhanan. Bisa ya. Makna bisa banyak dalam teks puisi, bisa maknanya banyak. Tapi bisa dipilih salah satu. Misalnya lirik puisinya, aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api, yang menjadikannya abu. Maknanya bisa saja seseorang yang ingin mencintai dengan sederhana, tulus tanpa pamrih, luruh seluruhnya, tanpa meminta balasan seperti kerelaan kayu dijadikannya abu oleh api. Udahlah, aku mencintaimu aja lah gitu. Udahlah gitu. Iya gitu, dan luruh dan gitu, pokoknya pasrah, mau kamu ajak miskin dah gitu. Kalau saya ajak kaya lah gitu. Oke, LKPD soal akan saya bagikan seperti biasa. Anak-anak membuat kelompok. Nanti waktunya 20 menit ya. 10 lah, kalau saya lebih cepat nanti silakan dikerjakan. LKPD akan saya bagikan per kelompok. Nanti bangkunya diputar jadi kelompok seperti biasa. Silakan. Kita sepakatin ya, waktunya 15 menit. Oke? Oke. Menyepakati waktu 15 menit. Silakan dibuat kelompok
Boleh 4 sampai 5 siswa. Sepakati 15 menit sudah selesai. Sekarang waktunya untuk menyajikan hasil dari diskusi kalian atau presentasi dalam mengidentifikasi teks puisi berjudul Pesan Pencopet kepada Pacarnya, mengidentifikasi suasana, kemudian mencari tema dan mencari makna. Silahkan dari kalian yang ingin presentasi lebih dahulu untuk bagian suasana. Ya, silakan maju. Yang lainnya diperhatikan, kalaupun ada tambahan misalnya, silahkan disampaikan. Yang kuat ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lauhani Nur Fadilah. Saya akan menentukan suasana puisi. Suasana puisi, oke. Judul puisi: Pesan Pencopet kepada Pacarnya. Suasana: pasrah. Lirik yang mendukung suasana: Siti, kini aku makin mengerti keadaanmu. Takkan lagi aku membujukmu nikah padaku dan lari dari lelaki yang miara. 2.
Marah. Maling menipu maling itu biasa. Lagi pula di masyarakat maling kehormatan cuma gincu. Yang utama kelicinan, nomor 2 keberanian, nomor 3 keuletan, nomor 4 ketegasan, biarpun dalam berdusta. Inilah ilmu hidup masyarakat maling, jadi janganlah ragu-ragu. Rakyat kecil tak bisa ngalah melulu. 3. Sedih. Ajarlah anakmu mencapai kedudukan tinggi. Jangan boleh ia nanti jadi profesor atau guru, itu celaka. Uangnya tak ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kalian dalam menentukan suasana ini sudah paham? Paham. Paham? Ya. Yakin? Yakin. Oke, siap. Terima kasih. Tepuk tangan lagi buat. Selanjutnya, kelompok berikutnya yang akan menyampaikan hasil diskusinya, mencari atau menentukan tema dengan lengkap alasannya. Oh iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Jana ingin menyampaikan tema kritik sosial. Alasan penyair mengungkapkan rasa kecewa dengan nada tegas. Rakyat kecil harus berani melawan pemerintah yang otoriter dan sewenang-wenang. Hal tersebut dapat dilihat pada keseluruhan isi puisi, salah satunya pada bagian syair. Sebagian kepada jawatan lelakimu normal, suka digosok dan suka korupsi. Bila ia ganti kau tipu itu sudah jamaknya. Maling menipu maling itu biasa. Lagi pula di masyarakat maling kehormatan cuma gincu. Pertama, yang utama kelicinan. Yang kedua keberanian, ketiga keuletan, keempat ketegasan, biarpun dalam berdusta. Inilah ilmu hidup masyarakat maling, jadi janganlah ragu-ragu. Rakyat kecil tak bisa ngalah melulu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang disampaikan Nurul adalah temanya tentang kritik sosial. Ya, begitu? Ya. Apakah kalian sependapat dengan itu? Hah? Ya. Ya. Selanjutnya, kelompok berikutnya untuk mencari makna pada puisi pesan pencopet kepada pacarnya, didukung dengan larik puisi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gidon Miarja. Saya akan mempresentasikan judul puisi pesan copet kepada pacarnya tentang makna. Larik puisi. Jangan kecil hati lantaran kurang pendidikan. Asal kau bernafsu dan susumu tetap baik, bentuknya ini selalu menarik seorang menteri. Makna. Mentalis menteri, pejabat yang suka memelihara salir tak peduli lantaran belakangannya yang penting dapat memenuhi hawa nafsunya. Larik puisi yang kedua. Omonganmu ngawur, tak jadi apa, asalkan bersemangat, tegas dan penuh keyakinan. Karena itulah cermin seorang menteri. Makna. Tidak apa ngomong ngawur bagi seorang menteri, asalkan dia itu bersemangat, tegas dan penuh keyakinan. Karena itu adalah cerminan seorang menteri yang menteri pejabat yang ada di negara. Sekian dari saya. Ada post test, anak-anakku. Ini sudah saya kirimkan juga di grup. Post test ini untuk mengukur kemampuan peserta didik tentang pengetahuan atau materi yang sudah Bapak sampaikan pada hari ini. Nanti ada 5 pertanyaan, kalian bisa masuk ke Google Form, kemudian mengikuti instruksi di dalamnya. Nanti akan terekam di Bapak seperti biasanya ya. Jadi kalian lakukan post test. Review. Kita akan mereview sejenak
materi pada hari ini. Menurut KBBI, puisi merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Puisi juga diartikan sebagai gubahan dalam bahasa yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat. Unsur pembangun puisi yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik puisi terbagi menjadi dua, yaitu unsur batin dan unsur fisik. Unsur batin puisi terdiri atas 4 unsur, yakni 1 tema, 2 rasa, 3 nada, dan 4 amanat. Unsur fisik puisi terdiri atas 5 unsur, yakni diksi, rima, tipografi, imaji, kata konkret, dan gaya bahasa. B. Unsur ekstrinsik puisi terdiri atas 3 unsur, yakni unsur biografi, 2 unsur sosial, 3 unsur nilai. Nah, yang kita bahas tadi tentang tema, rasa, nada, dan amanat, termasuk suasana, itu masuk dalam unsur intrinsik, ya. Oke? Tibalah kita di akhir pembelajaran pada hari ini. Kita telah belajar mendalami puisi dari awal sampai akhir. Dan ini adalah pembelajaran untuk pertemuan kita berikutnya. Kita akan belajar tentang mendemonstrasikan atau membacakan atau memusikalisasikan satu puisi dari antologi puisi atau kumpulan puisi dengan memperhatikan vokal, ekspresi dan intonasi, tekanan dinamik dan tekanan tempo. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana olah vokal, bagaimana membaca puisi, dan seterusnya. Untuk memotivasi kalian pada materi yang akan kita pelajari, Bapak akan membaca satu buah puisi yang barusan kalian identifikasi, yaitu pesan pencopet kepada pacarnya. Sebelum kita akhir pembelajaran, pesan pencopet kepada pacarnya, karya W.S. Rendra. Siti, kini aku makin ngerti keadaanmu. Takkan lagi aku membujukmu untuk nikah padaku dan lari dari lelaki yang miaramu. Nasibmu sudah lumayan, dari babu jadi selir kepala jawatan. Apalagi nikah padaku merusak keberuntungan. Usahakan selalu menanjak kedudukanmu. Usahakan kenal satu menteri dan usahakan jadi selirnya. Sambil jadi selir menteri, tetaplah jadi selir lelaki yang lama. Kalau ia menolak, kau rangkap sebagaimana ia telah merangkapmu dengan istrinya. Itu berarti ia tak tahu diri. Ajarlah anakmu mencapai kedudukan tinggi. Jangan boleh ia nanti jadi profesor atau guru. Itu celaka, uangnya tak ada. Bila ia nanti fasih merayu seperti kamu dan wataknya licik seperti saya, nah, ini kombinasi sempurna. Artinya ia berbakat masuk politik. Siapa tahu ia bakal jadi anggota parlemen atau bahkan jadi menteri. Paling tidak hidupnya bakal sukses di Jakarta. Dari buku Sajak Sepatu Tua, Pustaka Jaya W.S. Rendra. Terima kasih. Baik, itu pembacaan puisi untuk memotivasi. Pada materi berikutnya kita akan belajar membaca puisi dan memusikalisasi puisi. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita akan berdoa ya. Nanti akan dipimpin oleh KM. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum.